Salam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah di minggu pertama di tahun 2021. Ibadah hari ini tanggal 3 Januari 2021 dilayani oleh Bapak Pendeta Dedan Imrod Simatupang, Pendeta Jemaat GKP Bogor. Kita akan mulai ibadah. Untuk itu kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita sambut dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 2. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita memulai kebaktian ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada hari Minggu ini didasarkan pada kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-10 yang mengatakan demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan domba. Amin. Tuhan adalah gembala
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita mengawalinya dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukannya apa yang Tuhan larang. Kami hendak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendak kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagi kita yang telah dengan jujur mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, maka firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 18 dan 19, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka berdasarkan kesaksian firman Tuhan ini, biar setiap kita meyakini bahwa bagi orang yang dengan sungguh mengaku di hadapan Allah segala dosa dan pelanggarannya, keselamatan diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita merendahkan hati kita di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini, kembali kami dapat melihat berkat dan penyertaan Tuhan. Maka Tuhan, kami rindu kembali diteguhkan, dikuatkan
dan terus merasakan pemeliharaan Tuhan lewat kesaksian firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami ya Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini, kami membuka diri kami untuk menjadi murid yang mau belajar. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian ya Roh Kudus, agar firman-Mu dapat kami baca dengan baik, dapat kami pelihara dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku, firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada kitab Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tapi yang terus berusaha memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, kita memasuki tahun 2021. Dan hari ini, inilah pekan pertama kita, inilah hari Minggu pertama kita yang kita alami di tahun 2021. Setelah tahun 2020, banyak orang yang menganggap itu adalah tahun kepahitan, tahun yang berat, tahun yang sulit. Kita menjalani 2021 juga masih penuh dengan tanda tanya. Apa yang akan terjadi di 2021? Apa yang akan terjadi di hari-hari kita ke depan? Apakah segala sesuatu sudah kembali normal? Apakah segala sesuatu sudah seperti dulu sebelum 2020? Atau akan menjadi lebih berat? Atau akan lebih sulit dan lain sebagainya? Misteri. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa nebak seperti apa keadaan kita di 2021 ini. Tapi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Maka kita percaya bahwa 2021, 2020, 2019, atau bahkan tahun-tahun yang nanti akan datang, 2022 dan seterusnya, semuanya adalah tahun-tahun yang baik di dalam Tuhan. Semua adalah tahun di mana Tuhan sendiri berjalan bersama dengan kita dan Tuhan menyertai kita. Pembacaan kita hari ini didasarkan pada Yeremia pasal 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini dengan kata perjanjian baru. Setelah sebelumnya di pasal 30, bacaan kita bicara tentang bagaimana Allah berjanji mau memulihkan bangsa Israel dari situasi yang tidak mudah, dari situasi pembuangan, dari situasi di mana orang-orang Israel harus mengalami penindasan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, perikop yang kita baca ataupun pasal 30 tidak bisa dilepaskan dari apa yang konteksnya di dalam Yeremia pasal 29 dan seterusnya. Kita mungkin hafal apa yang ditulis dalam Yeremia pasal 29. Biasanya ini dikhotbahkan pada saat momen-momen kebangsaan. Khotbah-khotbah itu disampaikan pada momen-momen politik dan lain sebagainya. Yeremia 29 mau mengingatkan bahwa Yeremia diberikan nubuatan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel masih harus melewati masa yang panjang di masa pembuangan. Bangsa Israel masih harus mengupayakan yang terbaik di masa pembuangan. Dan ketika orang-orang Israel berada di pembuangan, Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel untuk tetap berbuat yang sebaik-baiknya. Bukan berarti Tuhan tidak ingin menyelamatkan. Bukan berarti Tuhan ingin membuang. Bukan berarti dalam Yeremia 29 Tuhan tidak sayang kepada bangsa Israel. Tapi dalam Yeremia pasal 29 Allah menginginkan agar umat Israel bisa tetap menjadi umat yang menunjukkan identitas dirinya. Sebagai orang yang tetap optimis, sebagai orang yang tetap setia, sebagai orang yang tetap melakukan kebaikan, sekalipun di tengah situasi yang sulit. Itulah kemudian setelah ada pengingatan, perintah dari Tuhan agar bangsa Israel tetap melakukan yang sebaik-baiknya, yang terbaik, bahkan mengupayakan kesejahteraan negeri di mana mereka dibuang oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan baik dalam pasal 30 maupun 31 bacaan yang kita baca hari ini, bahwa akan ada saatnya Allah membebaskan bangsa Israel. Akan ada masanya di mana Israel tidak lagi berada di dalam penindasan. Akan ada waktu Tuhan di mana orang-orang Israel yang sudah tercerai-berai, terserak di sana sini, yang mengalami situasi yang seperti digambarkan, yang buta, yang lumpuh, sesulit seperti perempuan yang mengandung, pada akhirnya semua akan menjadi bangsa yang bersukacita. Semua akan menjadi orang-orang yang dihiburkan. Semua akan menjadi orang-orang yang dikumpulkan, dijagai, diselamatkan oleh Allah. Tapi sekali lagi, jangan membaca pasal 30, 31 tanpa mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan dalam pasal 29. Awal tahun 2021 kita masih belum tahu sudah baikkah, vaksinnya berhasilkah, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya hilang sudah kembalikah, bisnis yang tadinya berat, bisnis yang hampir kolaps atau bahkan yang sudah kolaps, akankah kembali pulih di tahun 2021? Anak-anak apakah akan kembali mendapatkan pendidikan yang sebaik sebelum-sebelumnya? Atau masih akan seperti ini bahkan lebih rumit lagi? Gak ada yang tahu. Tapi sekali lagi, Yeremia mendapatkan tugas dari Tuhan agar di tengah situasi yang sulit, bangsa Israel diminta untuk tetap berbuat yang terbaik, tetap menunjukkan karya terbaik, tetap menunjukkan niat terbaik, tiap mengupayakan pekerjaan terbaik, tiap menunjukkan pelayanan yang terbaik. Tolong ini dicatat. Tetap berbuat baik.
tetap berkarya sebaik-baiknya. Maka bagi bangsa Indonesia, kita sebagai gereja, kita juga mengalami hal yang mungkin tidak bisa disamakan memang. Tapi mungkin kita juga mengalami hal yang serupa. Ada hal yang berat. Ada situasi yang tidak mudah. Ada hal yang masih menjadi misteri dan kita sekarang sedang tertatih-tatih melewatinya. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita hanya terus menjadi orang-orang yang halu, yang hanya membayangkan semua terjadi pulih, sehat, sembuh, semuanya normal, semuanya kembali mengalami hal-hal yang enak tanpa kita mengupayakan yang baik. Tuhan menginginkan kita tunjukkan yang terbaik. Di tahun 2021 ini kita tetap mengupayakan yang terbaik. Upayakan yang terbaik untuk keluarga kita. Upayakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Upayakan yang terbaik untuk sekolah kita. Upayakan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Jangan jadi justru malas. Jangan jadi justru tidak berbuat apa-apa. Jangan justru terjebak melakukan yang curang. Jangan justru ikut-ikutan korupsi seperti pejabat kita. Jangan lalu kemudian menjadi orang yang makan teman. Jangan yang membiarkan yang lain terlantar sendirian. Jangan membiarkan orang kesulitan sendirian. Ayo tunjukkan yang terbaik. Maka buat bangsa, buat umat Tuhan yang melakukan yang baik. Yeremia pasal 31 yang kita baca hari ini mau memberitakan kabar bahwa bersorak-sorailah dengan sukacita. Katakan, Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Katakan hari ini kita juga percaya 2021 buat setiap orang yang sekalipun dalam kesulitan tetap mau mengupayakan yang terbaik. Tuhan menyelamatkan umatnya. Tuhan akan meluputkan orang-orang dari bencana. Tuhan akan meluputkan kita dari segala kesulitan. Bukan berarti hidup kita lagi gak ada masalah nanti ya. Tapi Tuhan yang akan menjaga kita dari berbagai kesulitan yang diakibatkan oleh perbuatan atau keputusan yang kita buat sendiri. Walaupun mungkin pada saat ini kita seperti tercerai-berai, tidak bisa berkumpul, tidak bisa saling menguatkan. Firman Tuhan dalam Yeremia 31 ini mau memberitahukan kepada kita, orang-orang yang tercerai-berai, yang terserak di sana sini, akan kembali dikumpulkan oleh Tuhan. Dan apa yang menjadi firman-Nya, Tuhan sendiri akan menjaga seperti gembala terhadap kawanan domba dalam ayat 10 yang kita baca tadi. Maka Bapak Ibu Saudara, anak-anak, tenanglah. 2021 ini akan tetap menjadi tahun yang baik di dalam Tuhan. Tahun 2021 ini akan tetap menjadi tahun yang penuh dengan berkat di dalam Tuhan. Tahun 2021 ini akan menjadi tahun keselamatan di dalam Tuhan. Jangan lepaskan kata di dalam Tuhan itu. Karena tidak akan ada kekuatan yang mengiringi kita yang akan membebaskan kita selain Tuhan. Tidak ada kekuatan lain yang akan menghiburkan kita, mengiringi perjalanan kita selain Tuhan. Maka di awal 2021 ini, yakinlah ada kasih Tuhan yang mengiringi kita. Ada cinta Tuhan yang menjagai kita. Ada pengharapan dari Tuhan yang menjadi sumber optimistis kita. Tapi itu semuanya terjadi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan berarti apa? Di dalam Tuhan berarti kita belajar mengandalkan Tuhan, belajar mempercayai Tuhan, belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. 2021 akan ada banyak keputusan yang kita buat. Maka belajar mengandalkan Tuhan dalam keputusan kita. Di 2021 mungkin masih banyak misteri. Tapi belajar untuk mempercayai Tuhan di tengah hal-hal yang masih rahasia buat hidup kita. 2021 mungkin akan menjadi tahun yang cukup berat. Tapi belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan berarti juga hidup melakukan pekerjaan Tuhan.
Seperti yang saya sampaikan di awal, jangan pisahkan dari apa yang ditulis dalam Yeremia pasal 29. Hidup di dalam Tuhan berarti tetap hidup melakukan yang Tuhan mau. Hal paling sederhana yang Tuhan mau di tengah situasi yang berat seperti yang kita alami saat ini adalah tetap kerjakan keselamatanmu. Tetap kerjakan apa yang baik. Tetap upayakan kebaikan. Bukan hanya untuk dirimu sendiri. Bukan hanya untuk keegoisan kita. Tapi tetap kerjakan kebaikan untuk semua orang. Baik kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Maka kita percaya 2021 ini kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringi kita semua. Kasih Tuhan mengiringi gerejanya. Kasih Tuhan mengiringi dunia ini. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mempersembahkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk belas kasihan-Mu, untuk penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini, di awal tahun ini Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk memasuki tahun yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Meskipun jauh dari sempurna, Tuhan berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyampaikan doa syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Di minggu pertama tahun 2021 ini ya Tuhan, dalam penuh pengharapan kami membawa doa syafaat kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengingat dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik ataupun sedang sakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi, Bapak Pendeta Deru Tamanoron, Bapak Pendeta Edward Tureai dan istri, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Limwinyo, Ibu Siti Wasiah, Ibu Lantarina, Bapak Yermias Pasanea, Ibu Septiana Tiurma dan keluarga, Ibu Apolina Zebua dan keluarga, dan juga Saudara Abednego. Buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berada dalam kelemahan fisik, kami percaya Kau adalah Tuhan yang menguatkan, mengobati, dan juga memulihkan. Biar setiap penyakit apapun ataupun kelemahan fisik yang dialami oleh saudara-saudara kami tidak membuat mereka semua kehilangan pengharapan dan semangat untuk terus mengisi hidup di tahun yang baru ini dengan segala sesuatu yang bermakna. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses penanganan COVID-19 di negeri ini. Tuhan menyertai tenaga medis, Tuhan menyertai relawan, Tuhan menyertai keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang bergumul dan berjuang mengatasi COVID-19 ini. Kiranya vaksin yang pada saat ini sudah ditemukan dan didatangkan ke Indonesia, ini boleh menjadi salah satu cara yang efektif untuk dapat mengurangi penyebaran dan juga meminimalisasi dampak COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu, baik GKP Bogor maupun juga gerejamu dimanapun gerejamu berada. Biarlah kami sebagai gereja tetap menjadi gereja yang giat dalam bersekutu, melayani, bersaksi, sekalipun segala bentuk pelayanan ini sebagian besar dilakukan secara virtual. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tengah mengandung. Kiranya saudara-saudara kami diberikan kesehatan di sepanjang masa kehamilannya, sampai tiba masa persalinan nanti. Berkati juga ya Tuhan kandungannya, agar kandungan saudara-saudara kami boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik dan juga sehat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang akan menikah. Tuhan memberkati setiap proses, setiap persiapan yang sudah maupun yang masih harus diselesaikan. Kiranya Tuhan menolong dan juga memampukan mereka semua. Terlebih lagi kiranya Tuhan juga memberkati dengan kesehatan untuk calon pengantin dan keluarga. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sampaikan seluruh permohonan syafaat kami ini hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, di awal tahun ini kita percaya kasih Tuhan senantiasa ada bagi kita. Janji penyertaan dan penyelamatan Tuhan diberikan bagi kita, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kini lanjutkan hidup kita dalam berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.